Kenapa pada laki-laki diberikan kabar gembira tentang pendamping perempuan? Karena yang paling menarik hati laki-laki itu adalah perempuan. Makanya kata Nabi, cobaan yang paling berat bagi laki-laki itu an-nisa, perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita nanti setelah selesai minum, berikan minum dari hurul ain, la yusadda'un anha wa la yulsifu. Minum itu dia tidak membuat pusing mabuk. Karena khamar itu pada hakikatnya, kata Abdullah ibn Abbas, kalau diminum, pertama membuat kita tu pusing. Yang kedua, membuat kita tu muntah. Setelah itu, membuat akal kita tak berfungsi. Dan yang keempat, membuat buang air kecil kita tak terkontrol. Kalau orang mabuk tu, maaf-maaf, berserak buang air kini. Adapun khamar yang nanti diminum di dalam surga, la yusadda'una anha wa la yulsifu. Setelah itu nanti akan diberikan fakihatil mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang dipilihkan oleh wildanul mukhalladun, pelayan-pelayan surga yang tampan, gagah, ganteng, rupawan, tutur katanya lembut, sopan, baik. Barulah masuk lahmi tayrin mimma yashta'un. Selesai Allah ceritakan tentang kenikmatan, bagaimana tempat duduk disediakan, tempat tidur disediakan. Lalu Allah pun menyebut ada pendamping namanya hurun ain. Hurun ain, bidadari bermata jelita. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Mutiara itu dia lebih mahal lagi daripada emas. Letaknya di dalam karang, di dalam dasar laut. Begitu karang apa seperti itu kerang, itu dibuka, dia pun bercahaya. Begitulah bidadari disimpan di dalam surga, nanti akan diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ada namanya wildanul mukhalladun. Allah hanya menyebutkan dalam surat ini satu ciri yang dia menarik hati laki-laki. Di dalam surah Al-Baqarah pun Allah menyebutkan lagi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lahum, dalamnya ada surga yang mengalir sungai-sungai. Setelah itu azwajum mutahharah, istri yang suci. Tidak ada lagi datang bulan, tidak ada lagi menstruasi, tidak ada lagi haid. Bahkan la yamassuhul ins wala jin. Dia tidak pernah disentuh jin, tidak pernah disentuh malaikat. Masya Allah. Kenapa pada laki-laki diberikan kabar gembira tentang pendamping perempuan? Karena yang paling menarik hati laki-laki itu adalah perempuan. Makanya kata Nabi, cobaan yang paling berat bagi laki-laki itu an-nisa, perempuan. Berapa banyak umat-umat sebelum umat Muhammad Bani Israel yang diceritakan dalam hadis yang panjang, beribadah sampai 60 tahun lalu didatangi perempuan cantik, akhirnya dia melakukan maksiat, na'udzubillah. Lalu kenapa pada perempuan tidak disebutkan di dalam surga laki-laki? Dia hanya disebutkan akwab, pinggan, piring, kaksun, gelas. Setelah itu apa lagi? Cincin, gelang, rantai, kalung. Karena itu yang menarik hati dia. Allah Maha tahu itu. Maka sedikit perempuan ini yang dia menarik
diri dia itu pada laki-laki memang fisiknya tidak. Maka kebanyakan perempuan itu tidak menengok laki-lakinya, tapi menengok isi dompet laki-laki. Nah, ya itu, Bu. Bayo ni lah, macam. Makanya laki-laki beda. Biarlah dia miskin, biarlah orang biasa, biarlah dia tak terpandang, tapi kalau cantik, hati laki-laki pasti tertarik. Beda dengan perempuan. Biarlah hitam, biarlah pendek, biarlah pesek, asal otonya rancak, duitnya banyak, ia muah. Itu. Iya. Makanya kadang hati awak pun berkata-kata dalam hati. Begitu berjalan bertino kau dengan perempuan, awak banding-bandingkanlah dengan kawannya berjalan tadi. Habis dia ganteng dia turun. Rupa-rupanya dari Fortunernya turun. Makanya perempuan itu maka di sini Allah sebutkan hurun ain. Bagi kalian wabashiril ladina amanu wa amilus salihah. Sampaikan kabar gembira pada orang laki-laki beriman dan beramal saleh. Dia dapat pasangan yang subhanallah hurun ain. Matanya. Tapi di sana Allah menyebutkan laki-laki, hanya Allah menyebutkan wildanun mukhalladun. Dia laki-laki yang kekal di dalam. Tak disebutkan ciri dia. Tak disebutkan bentuk matanya. Tak disebutkan. Kenapa? Karena itu tidaklah terlalu menarik bagi laki-laki, bagi perempuan. Jadi ganteng kok, tak lo perlu monar dia batino kok sebenarnya. Apa ganteng bosak, duit tak ada. Ganteng lu nak dapat membolian lu. Ya kan? Yang bolian pitinya ni. Bapak Ibu Allah rahmati Allah SWT. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Subhanallah. Kalau barang itu berharga, pasti dia disimpan di tempat yang mulia. Maka dia seperti mutiara. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dia disimpan. Begitu dibuka itu kerang, cahayanya pun berkilau. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebut yaqut wal marjan. Lu'lu' wal marjan. Ada lu'lu' permata. Yaqut itu kalau kita menyebutnya merah delima. Orang Arab, orang Barat menyebutnya ruby. Orang Arab menyebutnya yaqut. Itu dia batu permata merah. Itu dia yaqut wal marjan. Bukan yakut yang datang kok di KPK mantan menteri dulu, bukan. Nama yaqut wal marjan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Kepada siapa itu diberikan? Pada ayat berikutnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah ganjaran balasan dari semua yang telah mereka lakukan tentang kebaikan-kebaikan di dunia. Ditahannya hawa nafsu, tak diperturutkannya. Dia buatkan batasan hudud yang Allah telah tentukan. Ini boleh, ini tak boleh. Ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Maka di dunia ini ada ketentuan-ketentuan syariatnya mesti dipatuhi. Menjelang nanti kita sampai pada waktu di mana lagi tidak ada larangan. Maka di dunia ini disebutkan oleh Nabi, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijin itu penjara. Apa makna penjara? Orang kalau dia di penjara, dia tidak bisa berbuat sesuka hati. Dia diatur dan tertahan. Selama ini bisa keluar kemana-mana. Orang di penjara tak bisa. Adapun bagi kafir, jannatul kafir. Inilah surga dia. Karena setelah ini mereka tidak dapat apa-apa. Maka ganjaran yang Allah berikan di dalam surga pada ayat yang 24 ini belumlah sebanding dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Makanya orientasi kita, maknanya orientasi panjang kita adalah surga. Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Harga diri orang beriman itu mahal.
Maka jangan kalian jual kecuali hanya dengan surga. Maka cita-cita tertinggi kita surga. Di ayat 24 ini disebutkan. Mulai dari tadi di ayat 18, bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Seluruhnya itu jazaan bima kanu ya'malun. Balasan daripada apa yang telah kita lakukan. Maka nanti yang paling kita inginkan itu adalah ridha dan rahmat Allah Subhanahu. Setelah semuanya masuk dalam surga Allah SWT, maka kita diberikan nikmat terbesar, itulah dia menengok Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang tanya pada Imam Syafi'i, ya Muhammad Idris Syafi'i, hal ra'a Rabbana, apakah kita nanti menengok Rabb kita? Ya, kata dia. Bahkan Imam Syafi'i bersumpah, walladzi nafsi Muhammad Idris biyadihi, dengan nama Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, andailah nanti di surga kita tidak bisa menengok Allah SWT, aku pun tak mau lagi menyembah dia di dunia ini. Karena kita disebutkan isyarat itu oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang yang laila mahjubun, dia terhijab karena mendapat murka Allah, tak dapat melihat Allah. Ada pula nanti radun, mereka itu dapat ridha. Dan di ayat lain Allah sebutkan yauma idzin nadhirah, hari itu wajahnya bersinar, bercahaya, berseri-seri karena menunjukkan bahagia, ila rabbiha nazirah, karena dia menengok. Begitu kita menengok Allah SWT, itulah nikmat yang paling besar yang selama ini kita patuhi. Kita salat 5 waktu sehari semalam, apapun yang disuruh Allah kita lakukan, tak pernah terlintas di hati kita untuk tidak mengikut apa yang disuruh Allah SWT dan mendekat kepada larangan Allah, tidak pernah. Lalu begitu kita masuk ke dalam, Allah pun tanya, apa yang kalian inginkan? Kita pun menjawab, ridha engkau ya Allah. Kalaulah yang masukkan kita itu amal kita, sedangkan amal kita ini terbatas oleh usia kita adalah usia paling pendek umat Muhammad, berkisar antara 60 dan 70, sedikit yang akan lewat daripada itu, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Maka tak mungkin sebanyak itu nikmat yang Tuhan kucurkan ke kita dengan sedikit amalan yang kita lakukan, lalu kita diberi ganjaran surga yang kita kekal di dalamnya. Ada sebuah hadis riwayat Bani Israil yang dia beribadah sampai 500 tahun. Lalu Allah pun bertanya, apa yang membuatkan engkau masuk ke sini? Karena amalku, kata dia. Maka kalau amalmu dulu berbatas di dunia hanya 500 tahun, mesti tinggal di surga hanya 500 tahun juga. Konsekuensinya kan begitu. Berarti kalau awak ini umur awak 70, dek kalau masuk surga dia amal selama 70 tahun, berarti kita tinggal di surga hanya 70 tahun, satu keluar lagi. Padahal khalidina fiha abada, kita kekal di dalamnya. Maka yang membuat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazaan bima kanu ya'mal. Itulah orang sekarang menyebut kompensasinya dari seluruh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup. Umur kita pendek, Allah Maha tahu itu, maka diberikan kepada kita man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Wallahu dha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikanlah fasilitas-fasilitas. Ada hari Jumat, ada malam Lailatul Qadar, ada bulan Ramadan, ada pula puasa Ayyamul Baid, banyak yang dia dapat melampaui umat-umat sebelum kita. Lalu apa yang akan kita dapatkan lagi di sana? Di ayat 75, di ayat 25, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama.
la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Maka di dalam surga itu tidak lagi terdengar kata-kata yang tak berguna dan kata-kata yang berdosa. Maka awak di situ cerita dan iyo-iyo saja. Tak ada lagi yang menyakitkan. Wa naza'na, kami cabut dari hati mereka penduduk surga itu min ghillin ikhwana. Ghill itu artinya al-haqdu wal hasadu, hasad, iri, dongki, busuk hati, dendam. Tak ada lagi itu dalam surga. La yasma'una fiha lagwa. Tak ada lagi kata-kata yang menyakitkan, tak ada lagi sindir menyindir, tak ada lagi kata yang dia menyakit dan menyayat hati. Illa qilan salaman salama, kecuali hanyalah kata yang baik, salaman salam. Subhanallah. Maka surga itu sesuai dengan namanya Darus Salam. Itulah zikir yang kita baca setiap selesai sembahyang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata. Ini kalau awak kadang mengecek ke orang rumah awak, layo bang, betul tak? Di sini tak ada lagi. Itu bayi-yo je macam Upin dengan itu. Upin dengan itu kalau ngecek itu. Betul. Tak ada lagi orang berbantah-bantahan, tak ada lagi orang yang bertengkar. Cabut semua itu oleh Allah Subhanahu. Tak ada lagi. Makanya di ayat sebelumnya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kita duduk berhadap-hadapan, bercerita, berbual-bual, mengecek bersama-sama, makan, minum, tertawa. Subhanallah. Lanjut ayat 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kemarin kita sudah sampaikan hari Jumat bahwa setelah terjadi hari kiamat, wa kuntum azwajan salasa. Kalian akan menjadi 3 kelompok. Pertama ashabul maimanah, atau disebut ashabul yamin. Yang kedua disebut ashabul mash'arah. Yang ketiga disebut as-sabiqun. Sekarang masuk kelompok pertama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kelompok kanan, siapakah mereka itu? Alangkah beruntungnya dia. Fi sidrim makhdud. Mereka itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara, daun sidir. Orang kalau terkena gangguan jin, terkena gangguan sihir, di antara obat yang disyariatkan adalah daun bidara. Dia batangnya berduri. Rupanya ada juga nanti bidara di dalam surga. Dia tidak lagi bisidrin makhdud, tidak lagi ada durinya. Jannat sesuai dengan namanya, kebun juga disebut jannah. Balamma dakhala jannatahu, dalam surah Al-Kahfi, kalau mereka masuk dalam kebun dia, maka surga itu disebut dia dengan jannah. Jannah itu kata para ulama, ini pohon, bertemulah antara ujung dahan sehingga rindang todu di bawah, sojo, itulah disebut jannah. Maka kita di sana seperti itulah perumpamaan sojo, tak terkena sinar matahari yang panas, subhanallah. Dan ada sebuah pohon yang Allah sebutkan sidrin makhdud. Orang yang dia kelompok kanan, yang mereka itu selama hidupnya dia lebih banyak melakukan kebaikan, dia akan masuk ke dalam surga dan berada di bawah naungan pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.